Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam sesi podcast Ruqyah Syariah. Tanya jawab seputar Ruqyah Syariah. Alhamdulillah Ustaz, kita berjumpa lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Apa amalan harian untuk melindungi diri dan keluarga dari gangguan jin dan sihir? Insya Allah. Bismillah, teman-teman sekalian. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Yaitu apa amalan atau zikir atau ibadah yang menjadi perlindungan untuk diri kita dari gangguan jin dan sihir. Kan gitu. Kita kan dengan jin ini kan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini musuh abadi kita dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai dia bisa mengganggu kita dengan segala macam cara apapun, termasuklah salah satu dengan menciptakan penyakit-penyakit sehingga kita menjadi sakit. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya supaya kita terjerumus kepada kesyirikan. Itu sehingga orang datang ke dukun, datang ke orang pintar, ke paranormal. Itu kan sebetulnya upaya yang dilakukan oleh kalangan jin dan syaitan untuk bagaimana manusia itu terjerumus. Maka adalah satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari gangguan jin dan syaitan, kan gitu. Jawaban yang paling pas adalah kita harus mengamalkan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian. Yang pertama, jangan lupa ketika mau tidur. Kita mulai dari sebelum tidur. Ketika mau tidur, jangan lupa ambil wudu. Karena ketika kita mengambil wudu, maka malaikat bersama kita. Kalau malaikat bersama kita, maka syaitan nggak berani dekat. Kemudian setelah ngambil wudu, kemudian sholat witir, sholat malam ya, sholat witir 3 rakaat. Setelah itu baca ayat kursi. Ya, ketika kita baca ayat kursi, maka syaitan itu nggak berani dekat. Karena ayat kursi ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh kalangan jin dan syaitan, ini sebagaimana hadis yang menceritakan tentang Abu Hurairah yang menangkap jin. Kan itu kemudian jin itu mengatakan bahwa ayat yang paling mereka takutin adalah ayat kursi, ya. Kemudian berikutnya jangan lupa kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Dia seperti ini ya, dekatkan ke mulut, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dihembuskan, kemudian disapukan di kepala, di wajah dan ke seluruh tubuh. Ini merupakan amalan perlindungan sehingga ketika kita tidur nanti, maka setan gak bisa ganggu kita. Kenapa? Karena biasanya sihir itu diutus pada malam hari. Sehingga ketika malam hari sihir, gangguan jin itu mau datang, kita sudah terlindungi dengan doa. Nah, ini adalah doa yang sangat luar biasa sekali melindungi kita ketika kita tidur. Kemudian ketika kita sudah bangun tidur, ya, kemudian membaca doa bangun tidur. Kemudian setelah itu ketika kita ibadah setelah habis subuh, maka kita harus mengamalkan zikir pagi. Ya, zikir pagi boleh menggunakan al-maksurat. Bisa menggunakan apa aja lah, pokoknya zikir pagi dan petang. Jadi pagi itu habis subuh, petang sore itu habis asar, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah. Ya, bahkan secara khusus Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadisnya, jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan, yaitu rumah yang gak pernah dibacakan Al-Baqarah. Artinya surah Al-Baqarah ini kalau dibacakan di rumah, salah satu keutamaannya syaitan gak berani dekat, apalagi masuk. Dekat aja gak berani, apalagi masuk ke dalam rumah kita, sehingga keluarga kita ketika di dalam rumah akan terlindungi dari segala macam gangguan jin dan syaitan. Berikutnya, amalan yang harus kita lakukan ya sholat tahajud, ya sholat qiyamul lail, kemudian perkuat zikir. Jangan sampai kita lepas dari zikir. Bibir kita ini harus senantiasa basah dengan zikrullah, menyebut nama Allah. Karena ketika kita menyebut nama Allah, maka syaitan akan hancur. Mereka akan pergi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, membaca doa ini. Ada 3 doanya. Apa? Ini diamalkan setiap pagi habis subuh sama sore habis asar. Dan doa ini sebetulnya sudah masuk dalam al-maksurat. Tapi ketika al-maksurat kita nggak bisa mengamalkan, setidaknya 3 ini.
Apa yang pertama? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ini dibaca 3 kali pagi, dibaca 3 kali sore. Kemudian yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sama, 3 kali juga pagi dan petang. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali atau 100 kali? Ya, 10 kali sudah cukup. Kalau mau 100 kali maka lebih hebat. Ini ada kisahnya. Dulu Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu pernah meruqyah seseorang. Kemudian jinnya itu memberikan syarat, saya mau keluar, tapi setelah keluar saya akan masuk ke dalam tubuh kamu, Syekh. Dia bilang seperti itu. Maka kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, silahkan kalau kamu mau masuk tubuh saya. Maka kemudian jin itu keluar dari tubuh pasiennya. Kemudian mau berusaha masuk ke dalam tubuh Syekh. Tapi kemudian gak bisa dan masuk lagi ke tubuh pasien. Maka kemudian Syekh tadi tanya, kenapa kamu nggak masuk ke dalam tubuh saya? Kata dia, tidak akan ada satu kalangan jin dan setan pun yang bisa masuk dan mengganggu kamu. Kenapa? Kata Syekh itu. Karena kamu tadi mengamalkan satu doa yang merupakan pembentengan gaib yang paling kuat. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini kalau diamalkan, kemudian kita yakini, maka tidak akan ada gangguan jin ataupun sihir yang mampu menembus diri kita, insya Allah. Seperti itu. Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman saudara muslim, sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya, Ustaz ya. Iya. Jadi setiap hari kita bisa amalkan. Demikian sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sesi hari ini kita tutup ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara muslim kita. Yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan jawab di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.